Halo semuanya, kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Jijen. Untuk di video hari ini, aku akan menjelaskan kepada kalian dua jalur atau metode pengambilan tes HSK. Dan dua metode tes itu adalah computer based atau internet based dan paper based. Jadi untuk di video ini, aku akan kasih tahu kalian semua informasi yang berkaitan dengan dua jalur atau metode tes ini secara sangat jelas dan lengkap. Aku juga bakal kasih tahu kalian comparison-nya sehingga kalian bisa memilih lebih baik ikut yang computer based atau yang paper based. Jadi kan di awal tadi aku sempat mention kalau misalnya dua jalur tes ini adalah computer based dan paper based. Nah, untuk dua jalur tes ini sama-sama diselenggarakan oleh lembaga Hanpan dari China, Beijing. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut tes ini harus daftar dulu ya. Nah, aku pribadi kalau misalnya ditanya sama teman-teman, misalnya kalian mau ikut HSK 1 atau HSK 6, kira-kira untuk tingkatan sekolah atau tingkatan kuliah atau umur berapa ya yang sesuai untuk ikut HSK itu? Sebenarnya untuk aku sendiri, ntar aku akan bahas di video yang lain, supaya di video ini kita akan fokus bahas yang dua metode itu aja. Dan untuk di video yang lain itu aku juga bakal kasih tahu kalian misalnya dari listeningnya, dari list vocabnya, dan juga yang lain-lain masih ada juga paket-paket soalnya. So ditunggu ya guys. Jadi aku akan jelasin dulu kalau misalnya metode ikut paper based itu, kalian langsung datang ke HSK Center atau tempat di mana diselenggarakan tes HSK itu. Jadi di sana misalnya kalian ikut HSK 1 nih, di situ nggak cuma ada HSK 1 aja yang lagi ujian, ada juga dari HSK 2 sampai HSK 6. Sebelum kalian masuk ke ruang ujian itu, biasanya ada pengawas di depan, beberapa orang. Mereka akan tanya untuk kartu ujian kalian, dan biasanya itu misalnya kalian daftar tuh pakai paspor atau pakai KTP, itu bakal dimintain juga harus yang asli ya guys. Kalau misalnya kalian daftar pakai paspor atau kartu pelajar yang asli, kalian nggak boleh bawa yang fotokopian. Kalau misalnya fotokopian itu biasa kalian disuruh pulang untuk ngambil lagi. Setelah kalian daftar ulang atau registrasi ulang, biasanya kalian akan langsung ditujukan untuk masuk ke salah satu ruang ujian. Nah, untuk ruang ujian ini banyak banget ya guys, karena biasa tempat ini diselenggarakan itu di suatu sekolah yang benar-benar gede kayak college atau nggak universitas, pokoknya gede banget gitu guys. Jadi untuk ruangan-ruangannya sendiri banyak banget karena kan bukan cuma kalian yang lagi ujian. Nah, di situ misalnya kalian ikut HSK 1. HSK 1 aja bisa dipecah jadi berapa kelas lagi. Jadi kalian mesti ekstra hati-hati kalau misalnya kalian lagi cari ruang ujian kalian. Setelah itu kalian akan dipandu sama beberapa pengawas atau satu pengawas. Di situ juga bakal ada tulisan misalnya di kertas-kertas yang ditempel di dinding, misalnya tempat HSK 3 di mana, HSK 5 di mana. Jadi di situ kalian nggak perlu bingung kalau misalnya kalian mau cari tempatnya. Begitu kalian udah masuk ke ruangannya itu, biasanya kalian akan disuruh taruh semua peralatan kayak botol-botol ataupun tempat pensil. Kalian nggak boleh bawa tempat pensil ke dalam ruang ujian. Di ruang ujian itu kayak ada satu locker atau tempat atau meja gitu untuk kalian taruh peralatan itu. Jadi kalian cuma boleh bawa penghapus sama pensil aja. Setelah kalian masuk ke ruang ujian, kalian langsung cari aja nomor kursi atau meja kalian berdasarkan yang tertera di kartu ujian ya guys. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi untuk nomor-nomor yang ada di meja, kalian tinggal sesuaikan aja sama kartu ujian kalian. Jadi setelah kalian menemukan tempat duduk kalian, di mejanya akan ada lembar LJK berwarna. Jadi yang terakhir kali aku tes itu HSK 5, dia lembar LJK-nya warnanya hijau. Nah di situ ada 3 bagian guys, karena aku ikutnya HSK 5 terakhir kali, berarti dia ada 3 bagian. Pertama ada listening, ada reading, dan ada writing. Nah kalau misalnya untuk bagian-bagian ini sendiri, kalian bisa lihat kalau misalnya di HSK 1 sama 2, dia belum ada bagian yang 3, belum ada bagian writing. Tapi kalau misalnya mulai dari HSK 3 sampai 6 itu dia punya 3 bagian, dari listening, reading, sama writing. Dan karena kalau misalnya kalian mengikuti yang paper based itu, kalian harus menyiapkan pensil 2B minimal 2 buah dan minimal 1 buah serutan dan 1 buah penghapus. Untuk jaga-jaga kalau misalnya di tengah ujian itu pensil kalian patah atau susah diserut.
Dan yang paper base tadi, seperti yang aku kasih tahu di awal, kalau misalnya paper base itu kalian baru dapat lembar LJK-nya aja pas udah nyampe di ruangan, nanti 5 menit sebelum kita mulai ujian itu, sebelum mulai listening, biasanya akan di-play musiknya dulu, di-play yang listeningnya, habis itu kalian juga akan dapat lembar soal yang tersegel. Nah, kalau misalnya yang computer based itu, dia ada sedikit perbedaan sama yang paper based, tapi kalian tetap harus datang ke HSK Center, tetap harus registrasi, dan kalau misalnya yang computer based adalah kalian masuk ke ruangan, terus kalian duduk dan menatap layar komputer, habis itu di layar komputer itu nanti dia akan ada soal dan ada lembar jawabnya juga, jadi kalian langsung pakai mouse untuk klik nanti jawaban kalian. Nah, sekarang aku akan kasih tahu kalian perbandingan atau comparison dari paper based ataupun yang computer based ini. Pertama adalah bisa daftar secara fleksibel. Kalau misalnya kita lihat mana yang lebih bisa daftar secara fleksibel, aku bakal jawab adalah computer based. Karena kalau misalnya setelah aku searching juga, ternyata tanggal-tanggal untuk yang computer based di Indonesia itu tahun 2020 ini ternyata lebih banyak dari computer based. Yang computer based itu ada 14 tanggal dan yang untuk paper based ada 12 tanggal. Dan kalau misalnya kita mau daftar antara paper based atau yang computer based, dia juga punya perbedaan nih guys. Kalau misalnya paper based ini dia harus sebulan sebelum tanggal tes, minimal sebulan sebelum tanggal tes. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti yang paper based, kalian harus benar-benar catat waktu dan tanggalnya maksimal kapan untuk daftar. Kalau misalnya kalian miss tanggalnya, kalau kalian nanti kelewat tanggalnya, kalian harus nunggu sampai bulan-bulan berikutnya. Berbeda hal sama computer based, kalau misalnya computer based itu kalian bisa daftar minimal 10 hari sebelum tanggal ujian. Jadi ini adalah berita baik bagi teman-teman yang suka belajar last minute atau memang teman-teman yang lebih bisa belajar last minute. Karena memang waktunya nggak jeda terlalu panjang ya guys. Kalau misalnya paper based itu kan sebulan ya jaraknya ya. Jadi mungkin kalian udah kelewat jenuh atau kalian udah kebanyakan belajar gitu dan nunggunya terlalu lama. Kalau misalnya computer based ini, terutama bagi teman-teman yang belajar last minute itu benar-benar pas banget menurut aku kalau mau ikut yang computer based. Perbandingan yang kedua adalah menunggu hasil ujian keluar. Pernah nggak sih teman-teman yang ikut paper based test sama kayak aku juga yang pernah ikut, ngerasa penasaran banget berapa sih nilai tes aku? Karena memang sepenasaran itu guys. Aku sendiri karena sebenarnya udah ikut harusnya kan nggak terlalu penasaran lagi kan. Tapi memang kalau misalnya setiap kali kita nunggu itu, kenapa sih lama banget? Karena kita harus nunggu minimal sebulan sampai sebulan lebih untuk kita bisa dapat sertifikatnya guys. Kalau misalnya sertifikat ini kan memang dia langsung dari lembaga China, lembaga Hanpan dari Beijing. Jadi sebelum lembaga Hanpan ngeluarin sertifikatnya untuk kalian, mereka biasanya akan upload nilai kalian dulu di web www.chinesetest.cn. Jadi kalian bisa cek itu sekitar setelah 4 minggu gitu. Kalian tinggal masukin nama kalian, nama lengkap ya yang tertera di kartu ujian, dan juga kode kalian pas ikut tes itu. Beda halnya kalau misalnya kalian yang ikut computer based itu, kalau computer based yang aku baca itu kira-kira sekitar 2 mingguan udah bisa keluar loh guys. Jadi perbandingannya adalah kalau misalnya ikut paper based test gitu, kalian kurang lebih harus nunggu 1 bulan atau 4 mingguan. Kalau misalnya ikut yang computer based itu, kalian nunggu paling nggak 2 minggu aja hasilnya udah bisa keluar. Perbandingan yang ketiga adalah menulis versus mengetik huruf Mandarin. Nah, bagi teman-teman yang ikut paper based test, of course kalian nggak bisa ngetik huruf Mandarin. Kalian benar-benar harus nulis di bagian writingnya itu, karena untuk di HSK mulai dari HSK 5 dan 6 itu kalian akan disuruh untuk ngarang. Di situ kalian harus ngarang, tulisannya harus rapi. Ingat kertas ujian tuh nggak boleh lecek, nggak boleh sobek, dan nggak boleh kotor. Dan sepertinya Hanpan sendiri menilai tulisan kita juga secara subjektif. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tulisannya maaf kurang bisa dibaca atau kurang rapi dan misalnya kertas ujiannya kotor, mungkin itu bisa menjadi pengurangan poin bagi mereka. Dan kalau misalnya tulisan kalian rapi, bisa jadi plus poin. Harap diingat kalau misalnya teman-teman yang menulis huruf Mandarin, berarti stroke satu pun tidak boleh ada yang terlewat. Bahkan kalau tembus sedikit aja, kemungkinan takutnya bisa jadi salah. Kalau misalnya teman-teman ikut yang computer based, berarti untuk ceritanya tinggal kalian ketik aja. Jadi kalian pengen tulis apa, kalian ketik pinyin, nanti kalian tinggal pilih hansu yang tersedia di sana. Dan salah satu nilai plus juga guys, kalau misalnya kalian ikut yang computer based ini kan kalian ngetik ya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya ngetik itu dibanding tulis akan lebih cepat selesai dan lebih gampang pokoknya untuk dikontrol.
Perbandingan yang keempat adalah melakukan pembenaran atau penyisipan kata-kata. Ini khusus untuk bagian 3 yaitu writing ya guys. Bagi kalian yang ikut HSK 1 atau HSK 2, ini tidak akan berdampak karena kalian belum ada bagian ketiga ini. Tapi untuk HSK 3, 4, 5, dan 6 harap diperhatikan ya. Karena kalau misalnya kalian lagi ngarang atau kalian mau nulis hanse, biasanya itu kan ada sesuatu yang mau ditambahin di depan nih. Misalnya kita mikir, harusnya ceritanya tuh nggak kayak gini. Tadi di depan aku harusnya tambahin sesuatu yang kayak gini. Kalau misalnya kalian ikut yang computer base, itu akan gampang untuk ditambahin. Kalian tinggal kursornya dipindah-pindah aja, ntar kalian tinggal ketikin apa yang kalian pengen masukin. Nah, sedangkan kalau kalian pakai yang paper base itu, menurut aku agak susah sih. Karena kan kalau misalnya sesuatu yang udah kita tulis itu kan berlanjut terus ya. Dari kotak-kotaknya itu, kita udah tulis satu kotak per satu kotak. Jadi kalau misalnya kita mau ditambahin di depan, agak susah kalau kita mau kasih kayak selipan tanda panah gitu. Karena saat aku ikut yang pelatihan HSK 5 itu, Lausionnya bilang sama aku tuh kayak gini, kalau bisa jangan sering-sering kayak gitu, takutnya ntar disalahin sama pihak dari Hanpannya yang nilai sendiri. Perbandingan yang kelima adalah lingkungan sekitar kita saat kita melakukan tes. Kalau misalnya untuk computer base, otomatis kan kita ngerjainnya pakai nulis ya, jadi tidak ada ketikan komputer kayak tek 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 gitu. Nah, kalau misalnya yang computer base itu kan kita ada ngetik ya, terus habis itu kita juga ada listening. Kalau menurut aku yang computer base ini harusnya lebih enak karena apa? Kita tuh dengernya perorangan. Jadi kalau misalnya di situ akan disediain headphones, dan kabar baiknya nih guys, bagi kalian yang ikut computer base itu kalian boleh bawa headphone sendiri dari rumah. Udah gitu kan kalian pakai di sana ya selama lagi listening gitu. Habis itu kalian tuh bisa dengernya tuh secara lebih jelas karena benar-benar headphones-nya dipakai di kuping kalian. Nah, beda cerita kalau misalnya kalian di paper base itu kalian dengernya itu jadi radio tuh diputer ke seluruh kelas. Jadi kalian tuh harus bisa denger. Kalian kalau duduknya di belakang ya berarti ibaratnya nggak terlalu bisa dengar karena memang di playnya tuh musiknya di depan banget, sedangkan kalau kalian di belakang ya mungkin tidak akan terlalu kedengeran. Kalau yang computer base ini akan lebih kedengeran karena kalian pakai langsung. Dan headphones-nya itu bisa kalian pakai untuk listening, jadi benar-benar kedengaran dengan jelas di kuping kalian karena kan kalian pakai gitu ya. Udah gitu nanti di bagian writingnya misalnya kalian lepas headphones-nya gitu, pas kalian lagi ngerjain tiba-tiba teman kalian ada yang lagi ngetik nih, itu kan mengganggu banget. Nah, untuk headphones-nya itu kalian boleh pakai lagi, jadi kalian bisa pakai sebagai peredam suara dari luar-luar gitu, jadi kalian tetap bisa fokus untuk ngerjain soal-soal kalian. Untuk perbandingan yang keenam adalah memaksimalkan jawaban saat ujian. Kalau misalnya bagi teman-teman yang ikut paper based test gitu, kita kan langsung dapat soalnya secara fisik ya. Jadi dia ada kertasnya. Dan kertas soal itu boleh kita coret-coret, kita boleh pilih dari alfabet A sampai D. Kalau misalnya kita mau pilih misalnya, pilihan B salah nih, pilihan D salah nih, tinggal A sama C. Kira-kira apa ya? Nah, itu kita bisa lebih gampang untuk tahu jawabannya, dan menurut aku kita bisa lebih konsen kalau ikut yang paper based dibanding yang computer based. Kalau computer based itu kan kita nggak dikasih kertas sama sekali untuk coret-coret gitu, jadi kita tuh harus membayangi di samping itu ada soalnya, di samping itu juga ada pilihan alfabetnya, jadi kalian harus mikirin secara berbarengan. Misalnya tadi A salah, terus yang B mungkin salah ya, kalau D kayaknya bener juga deh, kalau misalnya C kayaknya salah. Nah, kalau misalnya dari situ tuh kadang agak susah membayangi dari alfabetnya sendiri, karena kita nggak bisa coret-coret dan kita nggak bisa kasih reason kenapa pilihan itu salah. Tapi kalau dari paper based itu kita bisa kasih reason, kita bisa langsung tandai, ini salah nih kayaknya. Jadi kita bisa langsung pilih. Di bagian ini aku lebih suggest kalian untuk ikut yang paper based test kalau berdasarkan yang perbandingan ini. Untuk perbandingan yang ketujuh adalah kembali kepada diri kalian masing-masing. Aku kasih contoh UN ya guys, jadi aku akan membahas UN dari kelas 6, 9, dan 12. Untuk UN yang kelas 12 ini nggak akan aku bahas di video ini karena apa? Untuk UN 2020 kan ditiadakan dan aku adalah SMA lulusan 2020. Makanya karena UN 2020 yang kelas 12 ini juga ditiadakan, makanya aku bahas yang kelas 6 sama kelas 9 aja. Jadi pas kelas 6 ini aku masih UN pakai paper, dan untuk yang kelas 9 ini aku UN pakai komputer. Nah, kalau bisa dibandingkan gitu, dibandingkan seperti ini, aku lebih gampang untuk dapat nilainya lebih tinggi yang dipakai paper punya. Dan aku jauh lebih concern kalau pakai paper, seperti yang aku bilang tadi, bisa langsung coret-coret di kertas soalnya dan kita bisa kasih reason kenapa jawaban itu salah. Nah, kalau misalnya pakai komputer itu karena kadang ngebayangkan dari soalnya, ngebayangkan dari alfabetnya,
itu jadi kadang menurut aku agak sulit aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sama kayak aku, boleh komen di bawah ya. Dan setelah nonton video ini, teman-teman mau ngambil paper base atau computer base. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan lagi, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @cakesrin_hichi. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali aku upload video yang seperti ini atau video-video yang lain, teman-teman akan dapat notifikasinya. Sampai ketemu lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Ichijen yang selanjutnya. 我先告辞了，再见。